Oke, baik. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP 1 Asinua, yang saya hormati pula Dewan Guru serta anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan dan rahmat-Nya lah sehingga kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk kita sama-sama hadir di sekolah ini, khususnya di ruangan ini. Bapak Ibu, bahwa saya Jumadi peserta PKG PJOK Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024. Di sini saya ingin berdiseminasi terkait tugas saya, yaitu RTL. RTL adalah rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek. Dalam tugas ini saya mengangkat tema senam kreasi, yang dimana kreasi gerakku sehat tubuhku. Slogan ini langsung saja. Slogan ini menjadi pengingat untuk kita semua, baik peserta didik maupun teman-teman guru sekalian, bukan hanya sekedar melakukan senam kreasi, tapi untuk mendapatkan keuntungannya. Misalnya bisa hidup lebih sehat, bugar, dan sadar akan pentingnya melakukan gerak untuk hidup lebih berenergi, bahagia, dan ceria sepanjang hayat. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja di latar belakang. Kita bisa lihat sama-sama terkait latar belakangnya. Di sini selama saya mengajar di sekolah ini, saya sebagai guru PJOK, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, menemukan minat peserta didik yang selalu bersemangat dalam berolahraga. Salah satunya yaitu aktivitas senam. Kemudian sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa salah satu khas tradisional yang terkenal di Sulawesi Tenggara, khususnya di tempat kita ini, adalah Malulo. Kenapa lulo, Bapak Ibu? Bahwa karena ada sinkronisasi antara senam kreasi dan malulo, yang artinya lulo dan senam kreasi memiliki kesamaan, yaitu bergerak mengikuti ritme musik, yang dimana maknanya adalah kesamaannya gerakan tangan dan sentakan kaki yang berpola dan lembut. Artinya antara Molulu dengan senam kreasi yang saya angkat ini dia sejalan, artinya dia bergerak mengikuti ritme musik, mulai dari hentakan kaki dengan gerakan tangannya. Kemudian saya lanjut slide berikutnya adalah tujuan program senam kreasi. Jadi visi saya sebagai guru PJOK, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, ada 4 poin. Yang poin pertama, pusat pembelajaran. Bisa kita lihat Bapak Ibu terkait dengan penjabarannya di poin pertama. Kemudian yang kedua, sudah ada penjelasan juga tentang pengembangan. Kemudian nomor 3, menggabungkan. Kemudian nomor 4 sudah ada juga penjelasannya, yaitu melestarikan dan mengembangkan kekayaan budaya lokal melalui seni gerak, sehingga peserta didik memiliki rasa bangga terhadap identitasnya dan mampu berkontribusi dan dalam pelestarian warisan budaya. Jadi secara keseluruhan terkait dengan saya tampilkan di sini ada 4 poin. Yang terpenting adalah dalam kegiatan ini, dalam proyek ini, saya hanya sebagai fasilitator, kemudian siswalah atau peserta didiklah yang berperan aktif, berpartisipasi aktif untuk melakukan rangkaian gerak senam kreasi ini. Seperti itu, Ibu. Kemudian kita lanjut.
Di sini ada capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Jadi di sini saya tampilkan ada tabel ya. Bagian yang pertama capaian yang diharapkan, kemudian yang kedua indikator ketercapaiannya, kemudian yang ketiga langkah aksi. Jadi di capaian yang diharapkan di sini ada 5 poin. Yang pertama itu keterampilan motorik, kemudian kreativitas, kepercayaan diri, kerjasama tim. Yang terpenting adalah terkait dengan kesehatannya. Nah, masuk di indikator ketercapaian di sini atau terukur. Di sini kita harapkan siswa melakukan terkait dengan keterampilan motoriknya, siswa mampu melakukan rangkaian gerak senam kreasi baik dan benar untuk melatih kekuatan otot itu sendiri. Seperti itu penjabaran dari indikator ketercapaiannya. Artinya di sini kesimpulannya untuk mencapai gerak senam kreasi itu sendiri, dia ada kategorinya mahir, kemudian sedang dan kurang. Nah, peran saya di sini sebagai guru PJOK yang saya lihat yang merasa kurang, Bapak Ibu, itulah saya selalu benahi memperbaiki supaya dia bisa mencapai secara baik melakukan senam kreasi itu sendiri. Supaya dia bisa dianggap mahir melakukan rangkaian gerak baik dan benar. Ya, kita lanjut langkah aksinya. Jadi di sini sudah ada penjabaran terkait dengan langkah aksinya, mulai dari kreativitasnya, kepercayaan diri, kerjasama tim, kesehatan. Jadi secara konsepnya langkah aksinya itu pada intinya di sini dia melakukan seperti pemanasan, kegiatan inti, melakukan gerak senam kreasi dan pendinginan. Ini semacam aksinya untuk mengukur motorik, kemampuan motorik peserta didik, Bapak Ibu. Oke, selanjut Bapak Ibu. Oke, selanjut slide berikutnya adalah struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Jadi pada inti dari sini saya guru PJOK untuk menjalankan proyek ini, saya selalu berkolaborasi, bekerja sama dengan tim dari komunitas belajar yang kita bentuk, yang pernah kita bentuk dulu. Ya, selalu kita berkolaborasi bagaimana rencana program ini bisa berjalan, itu maksudnya. Kemudian masuk di ruang di sini saya gunakan aset sekolah yang ada, Bapak Ibu. Artinya salah satu aset sekolah, yaitu kegiatan ini saya laksanakan bisa di lapangan, bisa juga di ruangan. Artinya kalau bagus cuaca bersahabat, saya bisa lakukan di luar. Begitupun sebaliknya kalau cuaca tidak bersahabat, saya lakukan di ruangan ini. Seperti itu, Bu Guru. Kemudian terkait dengan waktu. Waktu di sini untuk melakukan kegiatan ini tentunya tidak akan bersamaan dengan jam mengajar kita. Artinya di luar dari jam pelajaran kita bersama. Seperti itu. Lanjut. Maksud di sini saya perjelas sedikit. Maksudnya waktu di luar dari jam pelajaran dia masuk kurikuler. Kan kalau kita belajar mengajar di kelas berarti itu masuk intra kurikuler. Jadi ini masuk kegiatan ini masuk di kurikuler di luar jam mengajar, seperti itu. Beda lagi dengan ekstrakurikuler. Kalau ekstrakurikuler kan dia apalagi lomba semacam perseni di akhir semester, Bapak Ibu guru. Kemudian masuk di frekuensi. Frekuensi di sini maksudnya saya melakukan 1 kali dalam 1 minggu, ya. Jadi rencana saya yang sudah proyek ini sudah berjalan, targetnya saya melakukan selama 3 bulan. Maksud dari frekuensi ini saya lakukan 1 kali pertemuan tatap muka 1 kali 1 minggu. Artinya untuk menjaga konsistensi, mencapai hasil yang optimal. Artinya setiap minggu ini kita harus betul-betul kita laksanakan disiplin.
Kemudian jadwal. Di sini jadwal waktu saya gunakan dalam kegiatan ini, proyek ini. Artinya kalau waktu berarti cerita dengan durasi waktu. Saya pakai waktu 35 menit sampai 40 menit. Yang artinya kenapa 30 menit? Ada pertanyaan, kenapa bukan 2 jam? Karena siswa senang, tidak terasa waktu. Saya pakai 30 menit maksimal 40 menit karena untuk menjaga kebugaran peserta didik kita, jangan sampai dia over. Jadi makanya maksimal di 40 menit kita pakai waktu. Lanjut terkait jadwal, isi dari maksimal 40 menit itu sudah jelas. Saya berbaris, kemudian berdoa, saya berikan pengarahan atau pemahaman seperti apa senam kreasi itu baik dan benar, kemudian terakhir pendinginan dan penutup. Nah, itulah isi dari durasi waktu maksimal 40 menit tadi. Begitu Bu Guru. Lanjut kolaborasi. Tentu saya guru PJOK untuk menjalankan proyek ini, saya selalu berkolaborasi semua guru untuk melaksanakan, menyukseskan program ini. Selalu berkolaborasi, selalu saya interaksi, meminta ide-ide. Siapa tahu ada ide yang cemerlang, ide terbaru, itulah kita simpulkan dan itu kita jalankan untuk kemajuan proyek saya, khususnya untuk di kemajuan di sekolah kita ini, SMP Satap 1 Asinwa. Seperti itu. Kemudian kita lanjut di slide berikutnya adalah pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Jadi bercerita tentang pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Kegiatan ini saya manfaatkan aset adalah modal manusia. Artinya modal manusia di sini pimpinan di lain hal ibu kepala sekolah selalu mensupport dan bertanggung jawab demi kelancaran kegiatan sekolah kita ini, khususnya proyek saya dalam hal senam kreasi itu sendiri. Kemudian ada guru saya selalu berkolaborasi, membantu saya menilai atau menilai dan membantu saya berjalannya kegiatan ini. Artinya membantu saya apa yang kurang peralatannya, meminta masukannya, membantu saya menilai dan memantau. Itu namanya saya selalu berkolaborasi dengan guru-guru yang ada. Seperti itu. Kemudian terakhir ada siswa. Siswa di sini tentu dia adalah objek sebagai yang melakukan gerak senam kreasi itu sendiri. Seperti itu. Jadi modal manusia ada kepala sekolah, kemudian guru dan siswa. Oke, kita lanjut. Rencana evaluasi. Di sini slide berikutnya terkait dengan rencana evaluasi. Jadi berjalannya kegiatan ini saya selalu menanyakan ya kepada siswa, menanya sejauh mana dia sudah dapatkan tentang senam kreasi ini. Maksudnya di dalam kegiatan ini tentu siswa ada yang sudah mahir, ada yang sedang, ada yang kurang. Saya selalu bertanya sama dia, dan peran saya selalu memberikan support agar mereka semangat untuk mengikuti. Kemudian survei, saya selalu memantau siswa apa-apa yang harus dibenahi di sini. Contohnya gerakannya atau polanya atau koreografinya yang masih kurang atau rangkaian geraknya mengikuti ritme musik, karena ini namanya senam kreasi, berarti kita bergerak mengikuti ritme musik. Artinya dalam senam kreasi ini kalau musiknya mengebeat berarti kita harus juga bergerak dengan cepat. Kalau musiknya lambat berarti gerakan kita juga lambat. Jadi harus dia sejalan dan seirama. Nah, seperti itu. Dan kemudian refleksi. Jadi saya di sini sebagai guru selalu merefleksi diri saya, jangan sampai ya
mengingat kembali, mereview kembali apa yang sudah saya lakukan. Jangan sampai, artinya saya selalu berbenah apa yang saya lakukan. Jika itu kurang dan kedepannya saya bisa perbaiki lebih baik lagi, seperti itu terkait dengan refleksi Bapak Ibu. Kemudian lanjut, jadi kegiatan kita ya, khususnya proyek saya tentang senam kreasi tentu punya tantangan. Di sini saya tampilkan slide kemungkinan tantangan. Ya pasti ada tantangannya. Di sini ada poin-poinnya terkait dengan tantangan. Yang pertama itu partisipasi siswa. Ya punya tantangan, ya tentu peserta didik kurang tertarik atau merasa bosan dengan gerakan yang monoton seperti itu. Kemudian tantangan kedua, fasilitas dan peralatan, ya terbatasnya ruang, matras atau alat bantu lainnya. Dan seharusnya memang kegiatan olahraga ini memang harus ada ruangan khusus seperti gedung serbaguna atau gedung olahraga, seperti itu Ibu Guru. Kemudian waktu, jadwal sekolah padat membuat sulit untuk mengalokasikan waktu yang cukup untuk program senam. Kadang ini tantangannya, kadang siswa tidak bisa mengatur waktunya. Habis sekolah, kadang-kadang dia ada kegiatan lain, sebuah tantangan. Kemudian tantangan terkait dengan orang tua kurang mendukung atau tidak memahami kegiatan ini, apa maksud dan tujuannya. Yang penting tujuan kegiatan ini untuk adalah kesehatan, seperti itu. Jadi solusi yang saya berikan adalah memberikan pemahaman bahwa kegiatan ini penting untuk kesehatan dan kebugaran kita bersama, karena senam kreasi ini adalah pendidikan kebugaran, dan pola geraknya saya rasa tidak terlalu sukar dan tidak terlalu sulit untuk kita lakukan gerak koreografi senam kreasi tersebut. Saya lanjut. Nah, ini Bu Guru, bahwa slide terakhir adalah ucapan terima kasih. Jadi saya rasa demikian pemaparan saya. Barangkali ada yang mau dikoreksi, kemudian kedua ada yang mau ditambahkan, atau ada yang mau dibenahi lah. Oke, saya persilahkan. Silakan Bu. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi apa yang Bapak jelaskan mengenai rencana tindak lanjut. Jadi di sini kan berbasis proyek, ya, dan sasarannya adalah siswa. Kemudian yang ditampilkan adalah proyeknya adalah senam kreasi. Nah, kita ketahui bersama Pak, di sini kan siswa kita banyak yang kadang ketika diminta untuk melakukan sesuatu itu sedikit malu atau kurang percaya diri. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kira-kira tindakan Bapak ketika ada siswa yang malu-malu atau tidak mau pada saat mengikuti kegiatan senam kreasi ini? Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan langsung di pimpinan kita, Ibu selaku Kepala Sekolah penanggung jawab sekolah kita ini. Jadi pertanyaan tadi pada intinya bagaimana siswa yang kurang mampu melakukan gerak atau pola gerak senam kreasi ini, dan begitu ya. Oke, jadi saya di sini, peran saya adalah selalu mensupport, ya, memberikan semangat agar mereka mengikuti senam kreasi ini. Yang terpenting karena senam kreasi ini saya rasa dan saya siapkan adalah rangkaiannya tidak mudah, dan saya rasa tidak bisa dilakukan karena tidak sulit pola geraknya atau koreografinya, seperti itu. Barangkali ada lagi, Ibu?
yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, silakan. Siapa tahu ada mau ditanyakan? Terima kasih waktunya. Baik Pak, di sini yang saya ingin tanyakan, bisakah proyek Bapak ini sebagai guru PJOK dapat ditampilkan jika ada lomba-lomba? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih dengan pertanyaan kedua, rekan guru Bu Hasanah. Jadi pertanyaannya adalah, bisakah proyek ini ditampilkan ketika lomba? Begitu ya, Bu. Jadi jawabannya bisa sekali. Artinya siswa kita ini mengikuti lomba di tingkat kecamatan dan kabupaten. Bisa. Salah satunya tujuannya untuk melatih ya mental berani tampil di tingkat kecamatan dan kabupaten. Jadi kesimpulannya bisa sekali seperti itu, Ibu. Lanjut, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya tutup. Cukup demikian pemaparan saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sahiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu.